Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kembali kesempatan untuk berkehidupan di pagi hari ini setelah menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah masuk di hari baru 24 Sya'ban 1446 Hijrah, bertepatan dengan 23 Februari 2025 Masehi. Semoga di hari ini kita diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk kebaikan, kemampuan untuk meningkatkan iman dan beramal soleh, serta yang paling istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mempersiapkan diri guna memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan tambahan keberkahan pada kita di bulan Sya'ban ini, sekaligus dengan itu memberi kesempatan pada kita semua untuk mendapatkan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan di tahun ini, insyaallah. Untuk itu teman-teman sekalian, hari ini di pagi ini live agak mendadak juga, keinginan tersendiri supaya kita bisa bersama-sama menjadi pribadi yang mempersiapkan diri untuk mendapati Ramadan. Saking pentingnya Ramadan ini pada kehidupan kita, baik berpengaruh kepada kekuatan spiritual, kecerdasan intelektual, pun demikian pada aspek-aspek keberkahan fisikal insyaallah. Nah teman-teman, di subuh kali ini kita akan membahas dengan singkat dan padat tentang klasifikasi Muslim tentunya. Saya padatkan saja pada definisi Muslim, orang Islam terbagi kepada 3 bagian klasifikasi Muslim dalam menghadapi Ramadan. Secara singkatnya, bahasa gampangnya 3 golongan manusia dalam menghadapi Ramadan. Kita bagi pada 3 bagian ini berdasarkan penelusuran baik kepada riwayat-riwayat yang tersambung, baik itu kita telusuri dalam perjalanan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun demikian yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga dalam perjalanan sejarah sampai kita dapati di situasi kita pada saat ini. Teman-teman, langsung saja, referensi kita ada di dalam Al-Quran. Ini biasakan kalau kita mengaji, mushafnya mungkin ada bersama kita juga. Kemudian dalam hadis, ya, kita di pagi hari ini insya Allah akan bersandar pada hadisnya Al-Imam Al-Bukhari di Sahih Al-Bukhari. Dan insya Allah nanti kita perkaya juga dengan referensi hadis-hadis yang lainnya. Kemudian dari keterangan-keterangan yang kita bisa dapatkan dalam perjalanan sejarah juga insya Allah. Teman-teman, langsung saja kita akan mulai. Seorang muslim, kalau saya sebut muslim ini mencakup juga ke muslimah ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini untuk memudahkan. Kalau disebutkan dalam satu konteks babnya mudzakkar, ya, baik itu dalam konteksnya kata kerja, fi'il, pun demikian juga dalam konteksnya kata benda. Nah, itu menunjukkan yang pertama makna umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau ingin ditakhsis, dikhususkan pada gender, nanti yang perempuannya tinggal ditambahkan tak di ujungnya. Ya, misalnya muslim, kemudian muslimah, mukmin, kemudian mukminah, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin buat umum juga dalam satu kata, itu bisa disebutkan dalam bentuk infinitif kata benda. Kata benda yang sifatnya memiliki asal makna, asal kata, gitu ya. Seperti dalam Al-Quran misalnya pasangan, baik laki-laki, perempuan, suami ataupun istri, disebutkannya dengan zauj namanya. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya kan? Itu kata zauj pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat ke-35. Dan dengan keagunganku kami firmankan, Adam, ya kan, ajaklah pasanganmu, ajak istrimu menikmati surga, masuk ke dalam surga. Di situ Sayyidah Hawa alaihissalam disebut dengan zauji. Tapi kalau ingin digenderkan misalnya dalam bab warisan, ya, bab mirath, itu bisa digunakan kata zaujah di dalamnya. Baik, langsung saja supaya kita fokus pada bahasan. Di dalam bab ini, teman-teman sekalian,
golongan pertama kita langsung spesifikasikan bagi muslim dalam menyambut Ramadan adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelum masuk Ramadan ia mempersiapkan diri. Ini golongan pertama, yaitu golongan yang mempersiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, dia melihat banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Dia melihat dan mengevaluasi diri tentang hakikat dirinya, tentang keadaan pribadinya, perjalanan hidupnya, dan dia menyadari tugas hidupnya di dunia ini akan kemana dia berpindah, seperti apa kehidupannya hakiki, bagaimana tempat tinggal yang lestari, sehingga dia memahami betul tentang pentingnya Ramadan. Ini saya sampaikan di kesempatan Jumat 2 hari yang lalu dalam khutbah Jumat. Kami sampaikan dalam pembuka bagaimana esensi kehidupan kita. Ya, untuk menyadarkan tentang perjalanan kehidupan kita ini bukan hanya sebatas di dunia. Kita bertanya balik pada diri kita, siapa kita ini? Kenapa ada di dunia? Kemudian setelah kehidupan dunia ini, kemana kita akan berkehidupan? Ya kan? Dan dipisahkan gerbangnya oleh kematian, ya kan? Nah, kenapa ada kematian? Bagaimana menghadapi kematian? Siapa yang menetapkan kematian? Setelah itu ada apa? Nah, pertanyaan ini kan mesti dijawab. Nah, dalam konteks mencari jawaban ini kan dibutuhkan referensi. Nah, teman-teman silahkan cari dan berpikir, ya, di mana ditemukan keterangan, ya, di mana ditemukan referensi yang menjelaskan tentang perjalanan kehidupan kita. Saya hakul yakin kalau teman-teman mau riset silahkan. Ya, baik yang muslim apalagi gitu kan, karena kita disifati dengan sifat iman, orang yang harus yakin, yang mukmin. Yang non muslim silahkan, yang non Islam silahkan. Teman-teman berpikir juga gitu kan. Nah, saya mengajak kita untuk memfungsikan ya akal pikiran kita untuk mencari hakikat kehidupan ini. Silahkan Anda cari di referensi manapun yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan kita, kenapa kita ada di dunia, apa fungsi hidup kita, kemana setelah kehidupan di dunia, mengapa ada kematian, ya kan? Setelah kematian itu kemana? Saya punya keyakinan yang sangat kuat hanya dalam Al-Quran, kan? Itu semua dijelaskan dan itu bisa diriset dan kita di-challenge untuk meriset itu, silahkan. Ya, dalam kekuatan rasionalitas kita, kekuatan logika kita, silahkan dibaca ayat Al-Qurannya, dilihat penjelasan dari Nabi SAW yang menjelaskan Al-Quran dalam hadis-hadis beliau, kemudian lihat perubahan orang-orang yang pernah belajar dengan sosok Nabi Muhammad SAW, baik di era beliau, kemudian beliau meninggal diteruskan ajarannya pada era berikutnya. Perhatikanlah perubahan orang-orang itu dan bagaimana kemudian itu bisa menginspirasi kehidupan dan membangun kesadaran tentang tatapan yang utuh terhadap kehidupan dunia ini. Nah, ada golongan pertama di antara umat Islam yang memahami itu, bahwa saya sementara di dunia ini akan menghadapi kematian, kemudian juga akan transit di alam kubur. Ya, dan ayat-ayatnya sangat jelas sekali diurut. Kalau teman-teman supaya memfokuskan pada kajian kita ini dan tidak terlampau jauh, silahkan coba cek di kesempatan Jumat yang lalu, saya khutbah Jumat, itu kan yang saya beri nama cara dengan menyambut Ramadan itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengantarnya kami sampaikan, ya, dari mulai kehidupan dunia sifatnya bagaimana, menemui kematian seperti apa di alam kubur, sampai dengan di hari kiamat, dihisab, sampai nanti puncak di akhirnya adalah penentuan kehidupan di akhirat yang lestari. Kita berharap surga tentunya, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada ancaman neraka bagi orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mau taat pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya nanti bisa dilacak. Nah, secara singkat, orang-orang yang punya kesadaran paripurna tentang hakikat kehidupannya ini, ia merasa bahwa mesti ada perubahan pada dirinya untuk menyiapkan perjalanan kehidupan ini. Mesti mencari bekal yang sesuai. Bekal dunia itu apa? Bekal pasca dunia itu apa? Dan di antara peluang yang sangat efektif, waktu yang terbaik untuk menyiapkan itu dalam 12 bulan setahun itu ada di bulan Ramadan, 1 bulan penuh, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat disucikan, berbagai macam perbuatan-perbuatan kotor itu dihilangkan. Ini pemaknaannya, ya, kebaikan-kebaikan kemudian banyak ditingkatkan, sehingga orang-orang ini menyadari bahwa Ramadan itu sangat penting, membentuk karakter moral, membentuk karakter intelektual, membentuk karakter kinerja secara fisikal. Dan dengan itulah kemudian ia memanfaatkan diri sebaik-baiknya sebelum datang Ramadan supaya punya kesiapan paripurna. Inilah golongan pertama. Ya, dia punya keyakinan kuat bahwa Ramadan itu bisa menyucikan hatinya. Sehingga Ramadan disebut dengan bulan suci oleh kebanyakan orang-orang Islam di berbagai generasi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pada saat Ramadan datang banyak peluang untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Misal hadis-hadis yang sangat viral, ini ada di Al-Bukhari ya. Kalau teman-teman lihat di Al-Bukhari itu 97 topik. Disebutnya kitab ya, kitab Badul Wahyi, kitabul Iman, kitabul Ilmi. Nah, nanti di yang ke-30 urutan 30 ada namanya kitabus Saum ya, topik tentang puasa. Nah, di topik ini nanti ada subtopik lagi. Subtopiknya jumlahnya 69. Jadi kitabus Saum topik yang ke-30 ada bab subtopik, ada 69 subtopik dan kurang lebih ada 121 hadis di dalam subtopik ini. Nanti kalau kita kaji urutan-urutan ini, kita temukan banyak motivasi-motivasi yang mendorong pada penguatan spiritual. Misalnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan imannya kepada Allah. Nah, ini kan bab spiritual. Ya kan? Wahtisaba, dia kerjakan karena Allah, dia evaluasi dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Ya, Masya Allah gitu ya, anugerahnya itu luar biasa. Dan kalau sudah pengguguran dosa, artinya kan perubahan karakter. Ya, bahasa simpelnya gini, kalau pengen baik, puasa Ramadan yang serius. Pasti jadi orang baik. Ya, dosa-dosa diampuni. Dosa itu kan pengertiannya adalah akumulasi kesalahan, kan? Berbuat salah, kemudian dalam kesalahan itu ada unsur yang melanggar ketentuan Allah, dia berdosa. Kalau dosanya diampuni, kalau dosa diampuni artinya ada perubahan dari salah menjadi soleh. Jadi kalau ingin berubah jadi pribadi soleh, dihilangkan salahnya, maka serius tunaikan puasa Ramadannya, ikuti ketentuannya, baca menunya. Nah, orang-orang yang pertama ini begitu menyadari bahwa dalam hidup ini kan nanti ketika pulang, dia harus minim dosa. Ya, surplus pahala, ya, panen kesolehan, dan harus defisit dalam dosa dan maksiatnya. Harus dia tekan maksiatnya, diangkat taatnya, supaya optimal kebaikan ini sebelum kembali kepada Allah. Maka orang-orang ini menyiapkan diri sebelum datang Ramadan supaya dimaksimalkan betul ya di bulan-bulan ini sebagai persiapan. Maka golongan yang pertama ini berusaha mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban, menata dirinya semampu yang dia lakukan. Karena merubah kebiasaan itu tidak mudah. Jadi tidak harus ukurannya melihat orang yang langsung tinggi amalan, tidak. Mungkin ada beberapa yang penyesuaian, sampai kemudian intinya dia bisa beradaptasi, meningkatkan kebaikan saat masuk awal Ramadan. Ya, setiap nanti masuk berubah dari hari 1 ke 2 meningkat, 2 ke 3 meningkat sampai ke ujungnya. Ya, jadi intinya golongan pertama Muslim yang menyadari esensi Ramadan, yang menyadari keistimewaan dan manfaat Ramadan, maka dia menyiapkan dirinya dengan baik untuk menyambut Ramadan itu. Itulah sebabnya sering kita dengar doa-doa yang tersambung dari para ulama dengan riwayat-riwayat yang sangat banyak sekali, saling melengkapi. Ya, walaupun di sanadnya itu ada Ziyad An-Numairi, kalau saya tidak keliru itu, yang divonis agak bermasalah gitu kan, dari segi sanadnya agak dhaif. Tapi dhaifnya ini dalam fadailul a'mal yang bisa diamalkan. Ini ulama hadis sepakat di sini. Ya, jadi jangan serta-merta menyimpulkan begini, kalau dhaif nggak bisa dipakai gitu. Enggak, itu ada babnya teman-teman. Di bab apa nggak bisa dipakai, kan? Lalu yang kedua ditinjau juga, kalau ada satu riwayatnya ini dhaif, ada nggak riwayat lain yang menguatkan? Ya, misalnya satu sisi ini dhaif, lihat riwayat lainnya. Oh, ternyata ada sosok lain, sehingga dari semua sosok ini saling menguatkan riwayat itu. Ya, kalau ulama sering mempermisalkan begini, kalau ada orang jalan, kakinya cedera misalnya kan, ya, terus lihat dia pakai tongkat gak sehingga bisa jalan lagi. Terus kalau pakai tongkat ada nggak temannya gandeng lagi gitu, sehingga ketika digandeng sama temannya yang tidak cedera, dia bisa berjalan dengan cukup lebih baik. Nah, ini diibaratkan, diilustrasikan seperti itu. Kemudian babnya juga dilihat, apakah babnya dalam akidah, apakah babnya dalam ibadah yang mahdhah seperti salat misalnya, atau babnya hanya fadailul a'mal, keutamaan amal, ya, tambahan-tambahan keutamaan amalan. Nah, ulama sepakat, ulama hadis, bahkan kita yang belajar ilmu hadis juga tentu sangat mengetahui tentang bab ini, bahwa dalam hadis-hadis yang terkait dengan fadailul a'mal, hadis-hadis dhaif itu isinya masih bisa digunakan. Kan? Nah, dan ini disebutkan riwayatnya bahkan oleh para ulama, riwayat-riwayat yang saling menguatkan. Apa diantaranya adalah doa yang dimohonkan kepada Allah dari bahkan sejak bulan Rajab itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya, keberkahan itu kan sederhana, ziyadatul khairi wa istimraruhu.
bertambahnya kebaikan dan konsistensi itu. Ya, konsistensi kebaikan dimaksud. Jadi kita berharap ketika memohon kepada Allah, ya Allah berkahi saya, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Kita minta tambahan keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam konteks ini ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan. Jadi orang dapat berkah itu kebaikannya bertambah. Ini baju berkah, bajunya dipakai pada yang baik-baik. Itu namanya baju yang berkah. Harta yang berkah digunakan pada yang baik-baik. Ya, bukan dalam bab sodakoh keluar saja. Sodakoh pada diri kita juga. Ya, makan dengan yang halal, jadi energi untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran, untuk berdoa. Ya, berkah untuk anak-anak menggunakan pada yang baik, dipakai pada yang baik juga, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu berkah namanya. Ada orang-orang yang minta tambahan keberkahan, terus keberkahan itu berlanjut, ya, konsisten secara baik sampai ketemu Ramadan. Nah, jadi sekarang misalnya tanggal 24 Sya'ban 1446 Hijrah, kita minta sama Allah, ya Allah tambahkan saya keberkahan di bulan Sya'ban ini supaya siap menjemput Ramadan, menyambut Ramadan, mengisi Ramadan. Maka dengan doa itu kita menguatkan pada jiwa kita untuk menata diri semakin lebih baik, ya, supaya saat Ramadan adaptasi kebaikannya cepat dan bisa digunakan, ya, diaplikasikan saat Ramadan itu tiba. Jadi kita istilahnya mencas kembali gitu kan, menginstal kebaikan-kebaikan ya pada semua bagian tubuh kita. Mata kita jadi lebih baik dan continue kebaikan itu sampai Ramadan. Telinga jadi lebih baik sehingga saat Ramadan lebih senang dengar Quran, gitu kan? Makanya tarawihnya nggak kaget kalau imamnya baca ayat-ayat panjang, ya, karena sudah terbiasa minta kebaikan. Lisannya juga baik sehingga lisan gampang baca Al-Quran, lisan gampang berzikir dan sebagainya. Nah, itu diajarkan doa itu oleh para ulama-ulama kita, tersambung riwayatnya juga sampai ke Nabi SAW dalam tinjauan-tinjauan yang tadi telah disampaikan validitasnya, tapi tidak mengganggu, ya, kebaikan isi dari doa itu yang memang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, dari amalan itu kemudian diwujudkan, amalan lisan, amalan doa, kan, diwujudkan dalam bentuk kurikulum penyiapan. Maka orang-orang yang masuk golongan pertama ini, dia mencoba menyiapkan diri. Apa sih yang bisa dioptimalkan saat Ramadan? Nah, dalam konteks ini kita melihat pada diri kita dulu. Ya, saya pernah sampaikan di kuliah umum di Tabligh Akbar di UGM, ya, pada saat kita berada di Jogja. Semoga Allah berkahi teman-teman yang ada di UGM, ya, dari semuanya, Sivitas Akademika tanpa kecuali, dan teman-teman semua juga di dunia kampus manapun, bahwa tengok dulu diri kita saat ini, dan tidak harus kemudian kita mengcompare dengan orang lain, ya, kecuali dalam konteks kita ingin mengikuti atau meningkatkan diri kita supaya setidaknya kita bisa mendekati orang-orang baik tertentu yang ingin kita lihat sebagai contoh. Nah, tapi yang terbaik, coba kita ukur diri kita dulu, ya, secara fisikal saya ini terbiasa puasa apa enggak, gitu kan. Maksudnya sebelum Ramadan ini senang puasa sunnah enggak? Senin, Kamis, 3 hari pertengahan, kemudian apalagi puasa Daud misalnya, gitu kan. Sampai sudah terbiasa puasa, fisiknya enak, yaitu gampang sekali masuk Ramadan. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk itu, apalagi ada yang kemudian misalnya alhamdulillah baru baligh di tahun ini, lalu juga ada yang mendapatkan hidayah, semoga hidayah Allah diberikan pada teman-teman yang belum berislam. Nah, kemudian ada yang masuk Islam di tahun ini, mulai kewajiban puasa ada, kan? Maka apa yang harus dikerjakan dalam konteks penyiapan fisik ini? Maka orang-orang ini mencoba untuk mempraktekkan, memperbanyak latihan-latihan puasa. Ya, oleh karena itu di bab ini teman-teman, di topik ke-30 Kitabus Shaum di Al-Bukhari, dari 69 subtopik, kita akan melihat di topik pertamanya tentang bab wujubi shaumi Ramadan. Ya, subtopik tentang kewajiban puasa Ramadan. Setelah beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan wa qaulillahi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kini diwajibkan atas kalian menunaikan puasa seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi pribadi yang lebih takwa, pribadi yang lebih baik. Demikian di Al-Baqarah ayat 183. Setelah itu, nah ini yang sangat menarik teman-teman. Beliau memulai menampilkan uniknya, mungkin bisa kita hadirkan 3 hadis lah, ya. 3 hadis berurutan dari nomor hadis 1891, 1892, 1893. Itu
saya bisa mengatakan dengan izin Allah ini jenius Al-Imam Al-Bukhari ini. Jadi mengurutkan dari kondisi-kondisi orang yang pernah berinteraksi dengan Nabi, lalu dari interaksi itu disampaikanlah sebagai informasi positif kepada kita menjadi knowledge. Ya, data diolah jadi informasi. Imam Al-Bukhari dapat data-data hadis ini, diverifikasi orang-orangnya, sampai kemudian divalidasi kepada Nabi jenjangnya. Dari beliau terus sampai kepada Nabi, dan itu orang-orangnya ada. Ya, setiap masa biografinya bisa ditemukan gitu, jelas. Sampai keterangan siapa dia, dari mana asalnya, pribadinya seperti apa, dan diteliti betul yang terbaik itu yang dimasukkan. Ya. Nah, secara singkatnya, beliau kemudian urutkan nih, yang pernah berinteraksi dengan Nabi, datanya dapat, data diolah menjadi satu informasi, informasi kemudian disampaikan dalam bentuk knowledge. Inilah yang jadi panduan untuk kita semua. Kita ambil contoh misalnya dalam hadis yang pertama, di subtopik ini ya. Hadis yang pertama, kalau urutan keseluruhan Al-Bukhari, nomor hadis 1891. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Ismail ibn Ja'far, an Abi Suhail, an abihi, an Talhah ibn Ubaidillah, anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dapatkan runtutan tadi yang saya bacakan sanad. Nah, ini keunggulan dalam Islam tuh begitu. Ya, semua informasi terkait dengan pedoman keislaman itu terverifikasi sumber. Ya, transmisi riwayatnya itu terverifikasi. Benar nggak sampai ke penutur awalnya, sampai ke Nabi. Sehingga di sini tidak ada peluang bagi orang untuk kreatif mengarang. Ya, jadi di Islam itu dalam konteks ibadah itu nggak ada orang punya kesempatan mengarang. Ya, harus begini, sehingga betul-betul orisinil ajarannya. Ya, silahkan di compare saja misalnya ya. Kalaupun teman-teman ingin belajar tentang perbandingan agama untuk menemukan keyakinan, coba setiap penganut itu misalnya mempelajari, benar nggak? Ini ajarannya sampai kepada nabinya misalnya, ya, sampai kepada penutur awalnya. Terus diverifikasi, ketemu dari siapa, sampai kemudian ketemu nabinya sendiri. Ya, dan itu bisa diurut di setiap masanya, ditemukan. Kayak yang tadi saya bacakan, Imam Al-Bukhari menerima dari sosok Qutaibah bin Sa'id. Cari Qutaibah bin Sa'id itu siapa, biografinya, kepribadiannya seperti apa. Nah, keunggulan di sini, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita untuk digunakan sebagai pedoman, itu orang-orang yang meriwayatkan itu sampai diverifikasi karakternya, kebiasaannya. Kalau dia nggak baik, satu saja bermasalah misalnya, itu bisa ditepikan, nggak dianggap. Ya, supaya tidak ada aib bagi pedoman beragama. Nanti ada 5 syarat dalam hadis sahih itu ya. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti kan min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Kan harus tersambung sanadnya, ada runtutan transmisi periwayat. Dari mana kok tiba-tiba kita tahu ini keterangan dari Nabi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad? Anda siapa? Nemu dari mana? Diurut. Oh, ini si fulan. Si fulan ada enggak? Ya, terus orangnya bagaimana? Harus adil. Harus dhabit, kuat hafalan, ya. Diterimanya juga dari orang yang kuat hafalan lagi. Min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Tidak ditemukan padanya ya cacat kepribadian atau penyimpangan-penyimpangan yang nggak bisa ditoleransi. Ya, kalaupun penyimpangannya itu misalnya ditoleransi, itu ketat juga. Misal kekurangan hafalan yang tadinya kuat dari titik jadi koma, nanti turun status tuh jadi hadis hasan. Ya, jadi hadis hasan. Nah, ini beberapa teman-teman yang menjadikan kita punya keyakinan kuat akan kebenaran Islam dalam konteks ini. Imam Al-Bukhari menerima dari Qutaibah bin Sa'id menerima dari Ismail bin Ja'far menerima dari Abi Suhail menerima dari bapaknya menerima dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, menyampaikan. Nah, ini intinya sampai nanti ke masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Arabiyan, bahwa seorang Arab Badui, Arab padang pasir. Jadi kalau Arabi ada Arab itu berbeda. Ya, kalau Arabun itu Arab wilayah perkotaan. Ya. Mekah, kemudian Madinah itu suasana kota. Tapi kalau Arabi itu padang pasir, Arab Badui biasa disebutnya. Sifatnya nomaden, bikin tenda di padang pasir dan sebagainya. Karakternya sangat jauh berbeda. Ya, Arabi itu orang Arab pedesaan, orang Badui orangnya simple. Tapi karakternya juga terbentuk biasanya agak keras. Ya, asyaddu kufra wa nifaqa, kadang-kadang sering ada pertentangan, kadang-kadang tidak konsisten karena iklimnya berbeda, gitu ya. Tempaannya itu tidak sama, tinggal di padang pasir, di gurun yang kadang keras, ya, angin, badai, sehingga membentuk karakter. Ya, aktivitasnya juga simple, tapi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari mereka. Misalnya originalitas bahasa, itu orang-orang Arab kalau pengen belajar bahasa yang terjaga, itu rata-rata mereka ke Arab-Arab Badui, ke pedesaan, karena tidak banyak tercampur, terkontaminasi. Dulu itu pusat-pusat
pergaulan ya yang sifatnya sudah kosmopolitan misalnya, nah itu kebanyakan dari mana-mana datang ya, dari wilayah apakah itu Irak sampai kemudian wilayah Syam sampai macam-macam datang, apalagi ziarah ke kota Mekah ya, dan kumpul rame-rame berinteraksi sosial kayak kita sekarang inilah ya kan. Kalau kita sampaikan misalnya Amerika sekarang taruhlah jadi negara dalam konteks ini dilihat banyak orang adidaya misalnya kan, datang ke situ terus bahasanya menyebar bahasa Inggris kan. Nah Inggris sendiri kan kalau ke Britania Raya misalnya atau di Inggris sendiri kita bisa lihat bahasanya seperti apa ya, ukurannya bagaimana gitu. Terus nanti ada Inggris Amerika, Inggris Australia gitu kan. Kemudian ke New Zealand bisa aksennya bisa berbeda, sehingga setiap orang yang berbahasa kita bisa kenal ini, oh ini orang Inggris, oh ini Amerika, ini Australia, ini bla, ini bla, ini bla 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 dan seterusnya. Nah demikian waktu itu seperti itu. Jadi kalau mau terjaga nanti ada suku-suku tertentu yang memang bahasanya luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu turun dengan standar bahasa yang paling asli, paling orisinil, yang terbaik dalam bahasa Arab. Yaitu nanti yang tersambung kepada bahasa Arab Quraisy khususnya. Nah, karena itu nanti bahasa Al-Quran jadi bahasa acuan standar gramatikal dalam bahasa Arab. Nah, jadi orang yang belajar bahasa Arab tuh sangat ngerti. Al-Quran itu standar gramatikal ya. Gitu. Jadi bukan mengoreksi Al-Quran. Kalau ada orang mengoreksi Al-Quran dari kebahasaan, itu belum paham bahasa Arab. Itu belum paham bahasa Arab. Justru dari nilai Al-Quran lah kemudian, dari perjalanan ayat-ayat itu, kebahasaannya itu menjadi standar gramatikal. Dan disusunlah kemudian kaidah-kaidah gramatikal sampai dengan kekinian. Ya, nah saliqah, orang-orang yang secara instingnya sudah bisa berbahasa, itu kebanyakan ada di wilayah Baduy. Ini itu keunggulan orang-orang Baduy. Ya, kemudian cara berpikirnya simpel. Ya, apa yang kira-kira bisa pas buat mereka, bermanfaat, yang mereka nggak bisa ya sudah nggak bisa. Yang bisa itu yang konsisten dikerjakan. Kadang-kadang nggak nambah, nggak ngurangin, tapi dicukupkan. Nah ini saya beri pengantar dulu untuk mengantarkan pada hadis yang ini. Ya, jadi kita temukan karakternya sesuai dengan apa yang akan kita baca nanti. Nah sehingga teman-teman ketika baca hadis menemukan tipikal Arab Baduy ini, ya, dengan segala keunikan dan kadang-kadang kontroversinya di beberapa hadis, maka sudah paham, oh begini gitu ya. Nanti kalau ketemu kekinian, misalnya suasana seperti itu, Anda bisa paham juga. Oh ternyata Arab Baduy itu begini, hidupnya kelihatan simple, tapi juga manfaatnya banyak. Kadang-kadang ada kontroversi juga. Nah itu biasalah ya, kondisi-kondisi kemanusiaan. Anna a'rabiyan, bahwa seorang Arab Baduy ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ira ra'si. Nah ini sudah dalam keadaan kepalanya gitu ya, ada berdebu dalam perjalanan kan dari padang pasir tuh ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk konsultasi dalam kondisi yang kepalanya itu sudah agak aut-autan, mungkin terkena badai atau macam-macam, pakaiannya seadanya gitu kan, kemudian juga boleh jadi tidak seperti rapih biasanya gitu ya, tapi ini menunjukkan tipikal ya, menunjukkan tipikal. Faqala, maka ia berkonsultasi kepada Nabi SAW dengan menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, akhbirni madza faradallahu alayya minas salah. Ya, mohon ajarkan kepadaku apa yang paling pokok yang difardukan oleh Allah kepadaku dalam ibadah sholat. Secara singkatnya begini, ajarkan kepadaku sholat yang fardu itu bagaimana, apa saja, berapa banyak, ya seperti apa aku mengerjakannya. Itu kondisinya. Kemudian faqala, maka Nabi SAW menjawab, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'a. Nah, yang fardu itu cukup 5 aja, kecuali engkau mau tambah ya dengan yang tatawwa'. Tatawwa' itu dari kata tatawwa' ya, tatawwa', menambah ketaatan, tambahkan yang sunnah. Ya, nafilah namanya, hukumnya sunnah. Jadi singkatnya ada 5 yang fardu itu ya. Nanti dari penjelasan yang lain disebutkan sholatnya apa saja. Kalau Anda mau tambah ya silahkan. Ya, kalau Anda mau tambahkan yang sunnah, itu terbuka peluangnya. Faqala, kemudian ia berkata, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Ya, maka sampaikan pula kepadaku apa yang difardukan kepadaku itu dari ibadah puasa. Ya, kan saya ini masuk Islam, gitu kan? Sudah muslim, saya ingin jadi muslim yang baik, pribadi yang baik. Nah, kemudian ada tuntunan sholat, apa aja yang pokok aja yang mana, gitu kan? Kemudian puasa juga. Puasa yang wajibnya itu yang mana saja. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, syahra ramadhana illa an tatawwa'a syai'a. Nah, yang wajib itu, yang pokok itu hanya Ramadan. Ya, jadi yang lainnya sunnah. Selain Ramadan itu sunnah. Kecuali nanti ada bab-bab tertentu seperti yang nazar, ya, puasa yang nazar itu menjadi wajib yang mengikat.
Tapi dalam konteks ini maksudnya adalah hukum umum ya secara general. Yang fardu itu apa? Ramadan. Kecuali bab-bab yang mengikat secara personal ya, yang janji saya kalau lulus ujian saya akan puasa 1 hari misalnya kan, apalagi dirinci harinya hari Senin misalnya ya kan, maka itu wajib hukumnya bagi dia untuk menunaikan puasa dimaksud karena sifatnya apa? Nazar. Tapi dalam bab ini bukan pengikat, tapi bab umum yang sifatnya dikerjakan dalam perjalanan hidup ya, selama setahun ada kewajiban sebulan namanya Ramadan untuk menunaikan ibadah puasa. Faqala, maka ia bertanya lagi, konsultasi lagi, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Ya Rasulullah SAW, mohon informasikan padaku apa dari zakat itu yang fardu, dari ibadah harta. Yang dimaksudkan yang ibadah harta itu yang diwajibkan padaku apa saja itu kan. Maka faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW menyampaikan, fa akhbarahu Rasulullah SAW syara'i'al islami. Nah ini yang menarik nih, maka Nabi SAW menyampaikan syariat-syariat Islam yang pokok. Jadi di sini ada petunjuk juga, kalau orang sudah kelihatan pola bertanyanya, maka ikutkan pada pola itu keterangan-keterangan yang kira-kira dimintakan, walaupun dia nggak tanyakan itu. Ya misal begini, orang tanya dari yang pokok sholat, ya kan? Setelah itu dia lompat ke puasa, lompat ke zakat, kan? Udah pasti kan bahwa orang ini akan bertanya pokok-pokok dalam ajaran. Pokok-pokok ajaran itu namanya syariat, ya. Jadi syariat Islam itu ya menunaikan pokok-pokok ajaran Islam, ya salat, ya zakat, ya puasa. Maka setelah mendapatkan bab ini dijelaskan, Nabi kemudian memberikan keterangan pokok-pokok ajaran Islam. Nah, maksudnya apa? Supaya orang ini nanti nggak tanya lagi apa ini setelah itu, apalagi setelah itu. Maka Nabi menjelaskan secara runtut, terperinci, terukur, ya. Oh ini setelah kamu tahu salat, ini ada zakat, ini ada puasa, diterangkan kemudian yang lainnya, ya. Apakah kemudian babnya haji dengan turunan-turunan dan sebagainya. Ini menunjukkan satu petunjuk bahwa kalau ada orang-orang yang tanya di satu bab, pindah lagi, masih dalam lingkup itu, nah Anda boleh berikan keterangan yang komprehensif sehingga membuat ia mendapat penjelasan yang lebih utuh. Jelas ya? Nah, maka setelah ia mendapatkan keterangan itu yang fardu-fardu saja, qala, maka ia memberikan komentar. Walladzi akramaka, ya Rasulullah, demi zat yang telah memuliakan engkau. Demi Allah yang telah memuliakan engkau. Masya Allah ini ya. Kalimat ungkapan ini begitu luar biasa. Ungkapan ini menunjukkan selain pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga takrim pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pada kecintaan. La atatawwa'u syai'a wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'a wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'a. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah memuliakan engkau, aku tidak akan menunaikan yang sunnah, yang tambahan-tambahan sedikit pun. Kalau dalam bahasa syarahnya tuh begini, ini kan tinggalnya di padang pasir, ya terbatas, nggak kayak kita di kota sekarang gitu. Jadi kalau misalnya sholat 5 waktu kita kerjakan, tahajud masih enak gitu kan, ya masih potensi ada badainya kecil, kalau hujan besar pun gentengnya bagus, tidurnya aja enak gitu kan. Nah kalau di padang pasir bikin tenda, ya hujan kadang-kadang ya tidak mudah, kadang-kadang kelabakan gitu kan, apalagi ada badai. Ya, untuk bangun malam dingin masih terasa dan sebagainya, sehingga orang ini mengukur diri. Ya maksudnya bukan tidak mau mengerjakan yang sunnah, tapi kondisinya mendapati dirinya itu ya harus terfokus kepada yang fardu, jaga dulu ini nih, ya terbiasa yang fardu. Tapi saya pun wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a, saya nggak akan kurangi yang fardu ini. Ya dalam konteks ini dia melihat keadaan dirinya, dia melihat kemampuan dirinya. Nih saya ini mampu mengerjakan yang fardu, untuk yang sunnah agak kesulitan saya. Makanya ya Rasulullah, saya akan konsisten mengerjakan yang fardu ini, nggak akan saya kurangi, tapi saya belum punya kemampuan mengerjakan yang sunnah. Saya akan konsisten yang fardu ini, saya jaga selama hidup, dan nggak akan saya kurangi. Nah, dari kalimat ini, teman-teman, ini kita bawa pada nuansa kehidupan kita, tempatkan pada bab puasa. Ya, mungkin sebelum Ramadan, ya kita nggak punya kekuatan untuk menunaikan puasa sunnah dengan kondisi tertentu. Misal, mohon maaf karena ada ujian dari sakit tertentu misalnya, atau karena kebiasaan awalnya dulu yang kurang positif, saya kan terus sekarang pengen berubah jadi pribadi yang lebih baik. Dulunya jarang puasa, dulunya suka tertinggal sholat, tuh kan. Nah sekarang pengen jadi lebih baik, terus mau masuk Ramadan pengen meningkatkan diri supaya lebih maksimal, supaya lebih optimal, terus punya bekal pulang, ya. Saya
ingin tekankan begini, masa sih dikasih 12 bulan, 1 bulan aja nggak ada waktu untuk akhirat kan? Kalau dikasih 11 bulan, ya masa 1 bulannya sibuk juga dengan dunia kan agak unik juga gitu ya. Nah makanya nanti di akhir kalau masih ada waktu saya berikan komentar juga kebiasaan para ulama-ulama dulu itu bagaimana gitu ya. Nah maka di titik ini, golongan yang ini memberikan penilaian kepada dirinya, disimpulkan bagian pertama ini. Ya, ini ada orang pengen berubah jadi lebih baik, tapi dia terbatas. Maka apa yang mesti dilakukan seperti sifat golongan ini? Maka mulailah membiasakan pada yang fardu dulu sebelum Ramadan tiba. Konsisten dulu. Misalnya salatnya berjamaah, ya kan? Mampu ke masjid, naik dulu statusnya dari sendirian jamaah dulu, ya kan? Bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang sifatnya darurat atau terjebak pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Tapi niatnya itu ada. Ya, biasakan berjamaah dulu, kemudian kita coba juga optimalkan misalnya ke masjid, terus sampai konsisten. Nah, sehingga ketika datang Ramadan, terjadi perubahan, senang jamaah terus, konsisten di masjid terus. Nah, ini maksudnya. Nah, ini golongan awal dari orang Islam yang mempersiapkan diri sebelum Ramadan tiba, tapi persiapan diri ini juga diawali dengan pengenalan pada dirinya. Dalam konteks mengenal dirinya ini, ada orang yang memang ingin berubah jadi lebih baik, tapi sebelumnya mohon maaf ya, bekal-bekal spiritualnya kurang, ibadahnya singkatnya itu kurang. Tapi dia pengen lebih baik, dia belum mampu nih. Kalau sampai tambah yang sunnah, tambah yang ini, maka biasakan dari Sya'ban ini polanya yang fardu dulu, konsisten di situ. Sehingga ketika Ramadan nanti terbiasa yang fardu, mudah transisi kepada yang sunnah, ya kan? Nah, tarawihnya lebih gampang, baca Qurannya mulai baca, nggak apa-apa. Walaupun mungkin ya mau sekarang jaga yang fardu terus baca Quran walaupun satu hari dapatnya 1 ayat gak apa-apa ya, dapat alif lam mim dulu tapi bacanya benar kan, hari kedua dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin bacanya benar, gak apa-apa. Allah melihat kepada kesungguhan kita, dilihat kesungguhannya, dapatnya bahkan 2 kali pahala orang-orang yang berusaha pengen baca Quran dengan benar, walaupun jangan terjebak pada kuantitas ya. Misalnya 1 hari 1 juz bagus bagi yang lancar, bagi yang benar bagus. Tapi bagi yang belum lancar, jangan terjebak pada jumlah, kuantitas. Oh, saya kejar 2 halaman, tapi bacanya salah semua gitu. Jadi masalah. Ya kan ada hadis yang bisa kita gunakan. Orang yang serius belajar Quran, sampai terbata-bata, pengen lancar. Itu dapat pahala 2 kali, bahkan dari orang lancar. Ya, yang sekalinya diapresiasi oleh Allah, pada kesungguhannya, ikhtiarnya itu diapresiasi. Dapat pahala langsung. Kemudian apa yang dia baca benar tuh, diberikan pahala 2 kali lipat. Nah, bagi yang lancar, ya dia dapat pahala dan ditemani malaikat ya ma'astafaratil kiramil bararah, ya orang yang lancar betul, benar baca Qurannya, benar tuh kelancaran lisan dan kebenaran hati. Jadi ketika itu benar, Allah kirimkan malaikat menjaga dirinya. Itulah yang merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya ahli Quran kalau benar, walaupun baru benar baca, itu pasti berubah jadi orang yang lebih baik. Ya teman-teman, jadi ini gambaran pertama, hadis yang ditampilkan Imam Al-Bukhari ini adalah tentang orang Arab dari Baduy, tapi poinnya bukan orang Arab asal pedesaannya, padang pasirnya, bukan itunya, yaitu orang yang menilai dirinya punya kemampuan terbatas untuk dia jaga, tapi dia konsisten menjaga itu dan dia hindari maksiat. Dia hindari maksiat, jadi dia nggak kurangi yang fardu ya. Di padang pasir mau maksiat apa ya, sinyal nggak muncul, lihat YouTube yang bermasalah nggak ada, diganggu sama komentar judi online juga enggak. Hati-hati ya, ini yang judul-judul, hati-hati nih, ini dosanya begitu besar nih kalau diterus-teruskan. Saya melihat dalam beberapa episode tayangan ini, dalam ceramah itu suka ada komentar-komentar yang judi-judi online itu ya. Saya sih sarankan, kan ada cybercrime itu ya, Mabes Polri itu yang kalau saya punya keyakinan itu kan bisa patroli itu ya di udara itu. Kan itu gampang itu, begitu ada langsung dilacak, langsung ditangkap aja ya supaya ada efek jerak. Nah, ini gimana orang ceramah ya, orang komentar-komentar dari peserta atau orang-orang yang aktif di judi online bisa masuk ke situ, kan itu sangat tidak masuk akal gitu, sangat mudah berkeliaran. Nah, itu kan kalau berkeliaran sangat mudah ditangkap gitu. Ya. Jadi kalau tidak bisa ditelusuri, nah itu sesuatu yang kemudian juga dipertanyakan. Saya kira sekarang teman-teman sekalian itu kita ingatkan ya, kita juga arahkan supaya tobat, jauhi, nggak ada maslahatnya sama sekali. Balik ke sini. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, di awal orang yang mengukur dirinya pengen jadi lebih baik, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Termasuk kalau ceramah saya ini juga bisa sampai misalnya ke lembaga permasyarakatan, teman-teman yang sedang di LP, yang sedang belajar jadi pribadi lebih baik. Nah, ini hadis-hadis seperti ini bisa jadi motivasi. Ya, ada orang yang
punya latar belakang misalnya kurang baik, pengen jadi lebih baik. Bahkan Allah tuh menyebutnya dengan ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang pernah larut dalam tindakan kriminal yang dalam. Israf itu kriminal yang sudah hatam komprehensif, ya banyak dikerjakan gitu kan. Terus dia pengen taubat. La taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, jangan putus asa, jangan memvonis diri bahwa saya ini sudah berumur maksiat, gak punya peluang taubat. Gak ada. Kata Allah, jangan putus asa. Selalu punya harapan, selalu punya peluang untuk menjadi pribadi lebih baik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah berpotensi mengampuni seluruh dosa yang pernah dikerjakan. Dan Ramadan itu momentumnya. Nah, di golongan pertama dia menyiapkan diri konsisten pada yang fardu. Nah, nanti dia kerjakan selama Sya'ban ini, dia bawa kegiatan itu kepada Ramadan, nanti ada transisi untuk mengerjakan yang sunnah. Ya. Nah, ini golongan yang pertama, teman-teman. Apa komen Nabi SAW pada orang seperti ini? Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau ia benar, konsisten pada yang baik itu, meninggalkan maksiat, walaupun amalannya hanya fardu saja, sholatnya hanya kerjakan yang fardu aja, 5 waktu aja, puasanya Ramadan aja, dia punya harta di zakat aja, dia nggak bisa infak misalnya, atau nggak pernah infak, nggak pernah puasa sunnah, tapi dia komitmen dengan itu yang fardu karena kemampuannya di situ. Ya, lalu yang paling menarik, dia jaga diri dari maksiat. Ya, tadi saya katakan di padang pasir, bagaimana mau bisa maksiat? Makanya dia memilih ini tuh karena kemampuan dia di situ, dan dia baca peluangnya. Ya, menghindari maksiatnya mudah karena peluangnya nggak bisa ditemukan gitu kan. Nah, sekarang kita bagaimana menghindari maksiat? Ya, mau buka YouTube, buka Instagram, buka media sosial, kadang-kadang ya udah ada gambar-gambar yang telok, yang nggak bagus kan, algoritma kemudian berjalan dari apa yang diklik oleh kita dan sebagainya. Peluangnya ada. Maka dari itu kemampuan kita harus lebih ditingkatkan daripada orang-orang yang sekedar beramal biasa, yang standar. Nah, kalau benar menjaga itu, ditinggalkan maksiatnya, aflaha in sadaqa, dia berbahagia, dia sukses tuh kalau benar begitu selama hidupnya. Au dakhalal jannata, atau dijamin kata Nabi masuk surga. Disebutkan dengan nama jannah, ya surga tingkat yang paling awal gitu kan. Yang ada 8 tingkatan surga kan. Nah, surga yang standar itu pun keindahannya luar biasa, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Intinya masuk surga kalau dia bisa hindari maksiat, jaga diri dengan taat walaupun yang fardu saja. Nah, ini golongan pertama dari manusia, dari umat Islam yang memang awalnya dia merasa kurang banyak ibadah, terus pengen jadi lebih baik, maka jangan langsung lompat tinggi dulu. Ya, jaga dulu yang fardu nih, sampai terasa enak, begitu masuk Ramadan yang fardu konsisten, terus transisi kepada yang sunnah. Mulai tarawih, gitu kan? Nah, mulai bertahap, macam-macam dan sebagainya. Bab tarawih pun macam-macam. Ya, bahkan Nabi nanti bukanya dengan 2 dulu. Ya, dibuka dengan sholatul laili mathna, sholat malam itu 2 dulu, kemudian 2 dulu, ada batasan. Jadi sebenarnya nggak ada perdebatan masalah rakaat. Sejak era-era Nabi menyampaikan itu. Ada yang bagus tuh transisi, itu yang kita pelajari gitu ya. Sampai nanti terkumpul tuh, ya terkumpul. Apakah itu yang 11, apakah itu yang 23, bahkan nanti ada yang nambah di atas itu, gitu kan? Nah, dan seterusnya. Karena ada rasa, ada feel, vibes-nya dapat. Ada rasa kenikmatan yang sudah didapatkan. Jadi kalau sudah nikmat kan nggak bisa dicegah. Ya, nah tapi Nabi kan mengajarkan transisi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu, ya kita dapatkan di hadis Muslim, itu naik tuh 2, terus tambah 2, terus tambah 2, terus sampai merasa nyaman. Ya, kalau mau diakumulasi nanti kalau lebih dari 2 pakai tahiyat ya. Ya, kan ada yang tentang 4, 3 gitu kan. Nah, hadis yang mau dipakai, kalaupun mau pakai yang itu sebenarnya itu ada runtutannya, itu ada tafsirnya, ada rinciannya. Itu kan tetap dikembalikan kepada 2 itu. Kalau di atas 2, misalnya ke 4 tuh pakai tahiyat. Ya, pakai tahiyat untuk transisi kepada rakaat berikutnya. Jadi karena dasarnya sholat itu 2 rakaat. Ya, kecuali yang witir 1 tuh. Kecuali yang witir 1. Jadi salat-salat yang syafa, yang sifatnya bentuk genap ya atau lebih daripada yang itu standarnya nanti setiap ketemu itu nanti ditransisikan dengan tahiyat. Ini gambaran ya, nanti mungkin saat masuk Ramadan, mudah-mudahan ada pendalaman di situ. Nah, ini kalau dia konsisten, tinggalkan maksiat, jaga ketaatan walaupun yang fardu saja. Nah, intinya dia bisa berpeluang masuk ke dalam surga. Inti poinnya adalah setiap orang punya masa lalu, tapi selalu terbuka masa depan yang lebih cerah. Ya kan? Masa depan yang lebih baik sepanjang dia punya keinginan, sepanjang dia punya tekad. Maka ini ajakan kepada kita untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Ya, saya selalu punya prinsip bahwa setiap orang, siapapun dia, punya hak menjadi pribadi yang soleh. Punya hak. Pakailah hak itu, gunakan hak kita, jadi pribadi yang lebih baik.
Nah, kalau kita ingin berubah lebih baik, jangan langsung lompat-lompat. Ya, bahkan dengan lompat seperti itu nanti banyak jebakan-jebakan yang setan persiapkan. Ujung-ujungnya nanti malas ibadah. Pelan-pelan transisi. Cari guru yang betul, cari guru yang betul. Ya, yang ngajarkannya itu benar-benar paham siapa kita, gimana ibadahnya, ya, bukan ngasih doktrin tiba-tiba ABC dan sebagainya. Nah, nanti ada juga selepas itu orang yang memang sudah terbiasa menunaikan yang sunnah. Ya kan? Dan ini pun bertahap. Fardunya udah bagus, terus dia biasa tunaikan sunnah. Makanya hadis yang selanjutnya 1892, 1893, nah ini keterangan tentang orang yang sudah sunnah, ya, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Nah ini transisinya bagus sekali. Ini kalau ngaji seperti ini, baca kitab hadis, kita paham. Oh ini, ya, oh ternyata bukan sekedar ini hadis, baca hadis satu, hadis dua, tidak. Jadi ada penempatan ini kenapa pindah ke yang ini, kenapa ayat ini yang dibacakan. Itu ada fikihnya sendiri. Nomor 1892 dalam topik yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad, haddatsana Ismail an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bisiyamihi falamma furida Ramadhan turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa shaumah. Nah, ini teman-teman sangat menarik nih ya, informasi yang tersambung nanti kepada sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi nanti ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar disingkatnya Ibnu Umar, yaitu anaknya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Abdullah bin Amr anaknya sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nanti ada Abdullah bin Abbas, anaknya sahabat mulia paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Jadi teman-teman sekalian, disampaikan, diinformasikan shaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa menunaikan puasa sunnah Asyura yang 10 Al-Muharram. Wa amara bisiyamihi, dan meminta pada sahabat-sahabatnya untuk menunaikan puasa dimaksud. Falamma furida Ramadhanu, maka tatkala difardukan, diwajibkan puasa Ramadan, turika, ya kan? Jadi itu ditinggalkan tuh maksudnya begini, berpindah kepada Ramadan, ya, yang Asyuranya itu sunnah hukumnya 10 Al-Muharram. Ya, nanti ada dua sebab tentang Asyura ini. Ya, sebab yang pertama ini terkait dengan saat hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah, mendapati komunitas Yahudi menunaikan puasa itu, dikonfirmasi oleh Nabi untuk menunjukkan benar nggak niatnya, apa sih motivasi mereka menunaikan puasa itu. Maka disampaikan oleh mereka menunaikan puasa itu sebagai warisan syukur dari era Nabi Musa alaihissalam saat diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi, ya, jami'an wa ala alih, laknatullah alaihi wa ala alih, ya, karena Fir'aun itu dengan kolega, ketika disebutkan di Quran itu koleganya ikut, ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab, dan seterusnya ayat. Jadi pelajari, pahami, dalami, ingat ketika Fir'aun itu menganiaya, ya, Musa dan kaumnya, ya, menganiaya bersama koleganya, dan Allah selamatkan Musa dari sifat aniaya itu. Apa di antara aniaya yang sangat zalim dari Fir'aun dan koleganya itu? Yaitu menyembelih setiap anak yang terlahir kalau dia laki-laki, kalau perempuan dia bebaskan. Nah, Allah selamatkan Musa yang alaihissalam dari sifat-sifat keji yang demikian. Kenapa saya sebut ini penting menjadi ala Fir'aun? Ya, bukan hanya Fir'aunnya tapi ada koleganya. Teman-teman, saya baru kembali dari Kairo, dari Mesir beberapa waktu yang lalu, dan ada kesempatan mengunjungi satu museum di Kairo itu, ya, museum baru sekarang ini, ya, dipindahkan mumi-mumi itu Fir'aun, dan Allahu Akbar, subhanallah, itu yang kita mendapatkan pembuktian langsung. Ini kalau nggak beriman keterlaluan ini, ya, ayatnya karena banyak, dan pembuktiannya itu sangat presisi apa yang disampaikan Al-Quran. Ya, sekarang Anda bisa lihat begitu masuk tuh ke museum itu, nanti ada mumi-mumi, ya. Begitu Anda masuk, ada yang sifatnya proyektor hologram, jadi disorot dari atas, muncul. Setelah itu masuk ruangan, itu kolega Fir'aun, dari mulai bapaknya Fir'aun, ibunya Fir'aun, itu kan, ya, Fir'aun itu kan ini raja, ya, konteksnya raja-raja Mesir pada masa lalu itu, ya. Di situ disebutkan namanya siapa, profilnya apa, hidupnya dari kapan sampai kapan, termasuk yang diduga Ramses II yang diduga mengejar Nabi Musa itu disebutkan bapaknya siapa, ibunya siapa. Bukan cuma narasi, tapi muminya ada di situ. Muminya ada, ya. Saya lihat sendiri, dilihat sendiri. Ini yang pengawalnya, ini yang era sekian. Itu satu kolega.
ala Fir'aun. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran ketika disebutkan wa idh najainakum ya min ali Fir'aun, dan ketika kami selamatkan, pelajari itu, ingat, pelajari. Bagaimana kita bisa ingat sesuatu yang nggak tahu? Kayak datang. Ya, kalau punya harta berlebih itu dipakai untuk tadabbur yang baik supaya meningkatkan akal. Ya, bukan jalan-jalan ke tempat yang merusak, ya. Jalan-jalan ke tempat yang akalnya bisa hilang, ingatannya hilang, spiritnya hilang, bukan itu. Cari tempat yang membuat iman kita tuh naik, akal kita jadi lebih pintar, fisik kita lebih kuat, ya kan? Silakan olahraga, punya uang lebih, olahraga supaya fisiknya kuat. Saat yang bersamaan akalnya kuat, beli buku, baca, biasakan sehari baca 1 buku, ya, cari ke tempat yang bisa menguatkan iman, ya, umrah ke Madinah, ke Mekah, ya kan, ke tempat-tempat yang kira-kira baik, ya. Kemudian juga kita kuatkan diri kita jadi pribadi yang lebih baik, ke pengajian-pengajian dan sebagainya. Nah, ini begitu didapatkan di situ kelihatan betul muminya, terus ada bekas-bekas garam kandungan inilah gitu ya, air laut itu kelihatan betul, terjaga suhunya itu. Ya, subhanallah itu ya. Jadi jelas Allah menyampaikan ini tanda bagi orang-orang yang hidup setelahmu gitu ya. Liman khalfaka ayah, ada satu riwayat liman khalaqaka ayah. Ini tanda bagi orang-orang generasi setelahmu, dan tanda juga bagi klaim kamu bahwa kamu itu hamba bukan Tuhan. Ya, jadi kan Tuhan Fir'aun itu mengaku bahwa ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Allah tenggelamkan ya, supaya jadi kesan di masyarakat masa Tuhan tenggelam gitu kan. Ini tanda bahwa engkau bukan Tuhan, akulah yang Tuhan. Liman khalaqaka ayat dalam satu riwayat ya. Nah, balik ke sini teman-teman sekalian. Jadi ada juga riwayat yang menunjukkan, nah, kalau kita baca di sini yang 1893 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya baca sanadnya dulu ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits an Yazid ibn Abi Habib anna Iraq ibn Malik haddatsahu anna Urwata akhbarahu an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu profil Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bukan hanya kekasih mulia, istri mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita tercinta gitu kan, tapi juga dalam saat yang bersamaan beliau seorang faqihah, seorang ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dosen pengajar, ahli bidang kedokteran juga. Gitu kan? Dan ini mengajar. Kalau ada sahabat perempuan langsung belajar, sahabat laki-laki ditutup pakai tirai, dengar informasinya. Nah, di antara apa yang pernah disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anha adalah anna Quraisyan kanat tasumu yawma Asyura fil jahiliyyati thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami hatta furida Ramadan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftar. Ini yang menjadi tafsir dari yang sebelumnya ya. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan hanya saat masuk kepada Yathrib, saat masuk di Madinah ya, bahkan dari era jahiliyah Quraisy itu sudah puasa Asyura. Jadi memang sudah viral. Ya kan, ada ajaran-ajaran Hanif itu yang masuk juga ya ke wilayah-wilayah seputaran Hijaz. Jadi ada satu riwayat, kan ada 2 versi riwayat nih. Versi pertama, ketika ke Yathrib, ke Madinah, ditemukan orang-orang Yahudi sedang puasa Asyura, Nabi konfirmasi, puasa apa tuh? Motivasinya apa? Ternyata keterangan Sayyidah Aisyah, puasa Asyura pun ini ya, ajaran itu sudah tersambung. Artinya kan ada satu ketersambungan frekuensi yang sama ya, ada satu ritme yang sama yang tersambung sejak era Nabi Musa, ajarannya sampai juga bahkan ke wilayah-wilayah di masyarakat jahiliyah sampai ke Quraisy. Karena ada orang-orang Quraisy juga yang ketika diidentifikasi ada transmisinya, orang-orang ini puasa Asyura. Nah, jadi sebelum hijrah ke Yathrib, ke Al-Madinah, ada keterangan dari Sayyidah Aisyah itu sudah orang Quraisy pun sudah puasa Asyura ya, sebagian dari mereka. Jadi kalau kita padukan 2 riwayat ini, Nabi SAW sudah terbiasa puasa 10 Al-Muharram itu, Quraisy juga udah puasa, tahu motivasinya itu apa, ya kan? Sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di era Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Firaun, implementasi syukurnya dengan puasa. Jadi para nabi dan orang soleh itu begitu, kalau dapat sesuatu yang baik, itu cara syukurnya dengan meningkatkan ketaatan. Kita bisa adopsi itu sekarang misalnya dengan menunaikan tahajud, tambah bacaan Qur'annya, terus tunaikan puasa, itu boleh. Ya, kalau misalnya dapat promosi jabatan, saya pengen bersyukur dengan puasa besoknya, nah, itu boleh. Itu bagian dari sunnah para nabi, orang-orang soleh. Sunnah yang dimaksud itu maksudnya jalan-jalan kebaikan. Ya, saya kalau dapat promosi jabatan, pengen nambah baca Quran, pengen khatam Quran, itu sangat bagus sekali. Itu bagian sesuatu yang tersambung gitu ya, untuk menjadi pelajaran-pelajaran kehidupan kita. Nah, balik ke sini teman-teman sekalian. Jadi ketika dapat beliau itu hijrah ke Yathrib, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Yahudi juga puasa, dikonfirmasi itu puasanya untuk apa. Nah, ini maksudnya gitu kan. Jadi ketika dikomen bahwa ini kami
menunaikan puasa sebagai syukur ya dari kakek moyang Musa alaihissalam dibebaskan dari kejaran Firaun, maka Nabi berkomentar kita lebih berhak menunaikan puasa itu dibanding mereka. Maksudnya apa? Maksudnya yang tersambung ke Musa itu kan risalahnya risalah Nabi Muhammad, tersambung untuk melengkapi risalah sebelumnya. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya bawa risalah untuk kaumnya masing-masing, sedangkan Nabi komprehensif untuk semua manusia. Jadi mencakup semua risalah itu dan menyempurnakan itu. Makanya komentar Nabi, kalau memang niatnya benar, ya ikut ajarannya ke Musa, nah kita tuh lebih berhak karena riwayat-riwayat yang dibawa, syariat-syariat dibawa Musa disempurnakan oleh Muhammad. Ya, dalam konteks ini menunjukkan kesan bahwa apa? Bahwa sesungguhnya apa yang dibawa oleh syariat para nabi itu nggak berubah. Ya, disempurnakan oleh Nabi Muhammad, tauhidnya sama, menyembahnya Allah, ibadah salatnya ada, disempurnakan di era Nabi Muhammad SAW. Poinnya adalah apa? Poinnya di sini ada puasa sunnah yang dikerjakan sebelum Ramadan. Nah, terus ketika Ramadan tiba itu, Nabi memberikan komentar, ya kan? Silahkan nanti ini ada puasa Ramadan, tunaikan. Yang biasa puasa sunnah, kalau mau kerjakan nanti di luar Ramadan silahkan. Kalau berhenti pun gak ada masalah. Makanya di hadis pertama dari Ibnu Umar, ya ada yang meninggalkan, ada yang kemudian tetap puasa. Ya makanya di komentar di yang sebelumnya kita dapatkan wa kana Abdullahi la yasumhu illa an yuwafiqa shaumah, gitu kan? Nah, sementara di riwayat yang kedua, man syaa'a falyasum man syaa'a aftara, gitu kan? Falamma furida Ramadhanu turika wa kana Abdullahi la yasumhu illa an yuwafiqa shauma. Kemudian riwayat kedua, man syaa'a falyasum wa man syaa'a aftara. Ini juga ada di hadis Muslim nomor hadis 1126 dengan riwayat Muslim nomor 1125 berurutan. Nah, jadi teman-teman sekalian, maksudnya apa kalau kita adopsi ke konteks kita sekarang? Kalau yang satu tadi ada yang memang berat nih untuk puasa karena nggak pernah puasa, jaga aja yang fardu. Tapi yang ini naik level. Ya kan? Udah bisa puasa sunnah. Udah bisa puasa sunnah. Makanya sebelum datang Ramadan, dia tingkatkan puasa sunnahnya. Bukan hanya jaga yang fardu, bukan hanya sholatnya. Yang fardu dia jaga 5 waktu. Tapi dia tingkatkan, malamnya mulai tahajud. Ya kan? Kemudian mulai puasa sunnah. Terus besok misalnya mulai Senin nih, Senin. Sekali dulu, walaupun Selasanya istirahat. Rabu istirahat, Kamis puasa lagi. Sebelum datang Ramadannya. Jadi begitu nanti datang Ramadan, dia sudah nikmat, sudah beradaptasi, sudah biasa. Artinya, di level ini, pada golongan pertama, ada orang Islam yang mempersiapkan diri sebelum Ramadan tiba. Persiapan pertama, bagi orang yang jarang beramal, pengen jadi lebih baik. Jaga ritme yang fardu dulu, paling prioritas. Bagi orang yang telah terbiasa itu, naikkan levelnya kepada yang sunnah. Walaupun cuma sekali puasanya. Ini kan dicontohkan yang 10 Al-Muharram, ya kan? Nah, kalau dibawa ke Sya'ban, hadisnya pindah lagi nanti. Ya, misalnya di An-Nasa'i, dari sahabat Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengamati, ini masih kecil sekali, ya, mengamati kebiasaan Nabi SAW di bulan Sya'ban itu banyak puasa sunnah. Lalu dikonfirmasi, ya Rasulullah, aku mengamati engkau baginda seringkali menunaikan puasa sunnah lebih daripada di bulan lain, ya selain Sya'ban. Apa rahasianya? Maka komen Nabi SAW, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itulah bulan Sya'ban ini yang seringkali orang lupa dengan keistimewaannya. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara Rajab dan Ramadan, kan? Maka di bulan itu fihi ya turfa'ul a'mal, maka amal-amal itu diangkat, kan, disampaikan pada Allah, dibuka dan sebagainya. Dan Allah Maha mengetahui baik sebelum dikerjakan, sedang dikerjakan, setelah dikerjakan. Ini diungkap tuh untuk memberikan motivasi ke kita. Ya, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku sangat menyukai ketika amal itu disampaikan, dibuka saya sedang puasa. Ya, makna jauhnya yang bisa kita serap adalah Nabi memberi contoh untuk meningkatkan puasa sunnah supaya saat masuk Ramadan kita siap menunaikan itu. Tapi lihat kemampuan diri kita ya. Nah, jadi intinya ini golongan pertama. Golongan pertama yang betul-betul menyadari hakikat hidupnya, pentingnya Ramadan, lalu dengan itu dia berusaha menyiapkan diri. Dan dia melihat, ini belum tentu tahun depan datang lagi Ramadan untuk saya. Ya, maksudnya belum tentu hidup. Mungkin ini Ramadan terakhir. Makanya sering kan orang bikin tema, ya, ini Ramadan terakhirku, kan, dan sebagainya gitu ya. Terus bikin doa, bagus-bagus, alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi poinnya adalah seperti itu, bikin motivasi yang kita menyadari esensi hidup. Ya, dan ya kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Klaimnya kan seimbang dunia akhirat. Tapi dalam 11 bulan, 11-nya dunia, sebulannya akhirat. Seimbang enggak ada? Ya. Harusnya kalau seimbang kan setiap bulan tuh seimbang, dunia akhirat nyambung kan, ya kan, terisi semua. Jadi nggak bisa dipisahkan, mengerjakan dunia itu sekaligus juga
meraih akhirat. Ya kan seperti itu, bekerja diniatkan ibadah. Jadi dunia akhiratnya dapat tuh konsepnya. Tapi yang terjadi kadang-kadang kan 11 bulan dunia, 1 bulan akhirat. Yang lebih menarik lagi, ya dalam tanda petik ya, 12 bulannya dunia semua. Ini masalah ini. Ya, makanya sih masa sih 11 bulan sibuk, sebulan nggak ada untuk akhiratnya. Gimana mau ke surga tapi nggak ada amalan untuk spesifik ya. Nah, makanya ulama-ulama dulu itu kalau Ramadan tuh libur, itu bukan ngajar. Ya, karena betul-betul evaluasi diri. 11 bulannya ngajar gitu. Nanti sebulannya fokus memperbaiki diri. Dievaluasi, ini ngasih fatwa apa selama 11 bulan, apa yang belum dikerjakan, dosa apa yang harus ditangisi, terus apa yang harus ditambah. Jadi luar biasa. Ya, para imam-imam madhab itu luar biasa. Imam Syafi'i aja yang sangat viral itu sehari bisa khatam 2 kali Al-Quran. Ya, pagi sekali, malam sekali, dan seterusnya. Itu kan, itu tilawahnya luar biasa kalau sudah datang Ramadan. Meningkat. Nah, nanti setelah itu baru ngajar lagi. Kadang-kadang situasi sekarang agak kebalik gitu ya. Karena mungkin tuntutan zamannya berubah. Tapi mohon dipahami teman-teman untuk Ramadan. Nah, sunnah para ulama seperti itu. Sunnah itu jalan kehidupan ya, jejak hidup yang diikuti. Nah, sunnah para ulama ini kami biasanya mengikuti itu gitu. Jadi mohon maaf kalau Ramadan itu ya justru kita memperbaiki diri, melihat lagi, perbanyak ibadah. Jadi mungkin mohon dimaafkan kalau mungkin waktunya tidak memungkinkan untuk ngisi ceramah atau undangan dan sebagainya karena fokus kami ke situ. Ya, jadi 11 bulan kita siapin, tapi insya Allah kita siapkan juga pendampingan video-video yang sudah ada, jadi teman-teman bisa akses. Tahun ini nanti insya Allah kita ada beberapa pendampingan juga, bukan hanya dari kami, ada ulama-ulama yang Timur Tengah juga mendampingi, kita siapkan itu semua. Tapi intinya begini, kalau Ramadan saya fokus ibadah, intinya itu. Ya, jadi mohon maaf kalau ada undangan-undangan dan sebagainya sangat terbatas sekali gitu ya. untuk itu karena sunnah para ulama betulan ya. Ulama rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis, dan seperti apa yang kita sama-sama pelajari supaya seimbang. Ya, masa ngajar terus gitu ya. Kalau udah nyampe rumah mohon izin kalau jarang-jarang gitu kan terima tamu dan sebagainya karena waktunya kan dibagi. Ya, cukup yang kita di majlis kan berapa dalam sehari itu 24 jam, lebih dari setengahnya bisa 20 jam di majlis itu kan. Maka mesti ada waktunya untuk keluarga juga, mesti ada waktunya untuk kita evaluasi diri juga. Ya, makanya kalau bertemu itu majlis ilmu itu lebih baik. Ya, kalau sowan-sowan tuh saya agak jarang karena memang waktunya sangat terbatas. Yang kedua juga untuk Ramadan itu saya jarang mengisi ya karena memang waktunya untuk evaluasi diri. Kita juga kan harus introspeksi diri ya, ngajar terus nggak akan ketahuan mana salahnya kan, mana yang harus dievaluasi, mana harus dikoreksi dan sebagainya. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, dan nanti ada tipikalnya ustadz-ustadz lain yang aktifnya saat Ramadan. Ya mungkin kan 11 bulannya ada kegiatan, Ramadannya lebih aktif ya, bisa ngisi kultum, bisa ngisi ceramah dan sebagainya. Nanti segmennya kan dibagi-bagi ya dengan teman-teman. Intinya ini golongan pertama teman-teman sekalian. Nanti untuk golongan kedua, golongan ketiga, insya Allah kita teruskan di episode berikutnya. Ya, nah, ini yang pertama ini yang jadi motivasi untuk kita semua bahwa sangat baik bahwa kita mengevaluasi diri, sangat bagus kita tahu tentang esensi kehidupan kita bisa petakan hidupnya lebih teratur, agendanya lebih bagus, dan tahu bahwa kita akan meninggal, ya kan? Ya, dan tahu bahwa kita akan wafat. Dan mengerti bahwa itu mesti ada bekal. Nah, bekal apa yang sudah kita siapkan? Jangan sampai pengen ke surga tapi sadar diri bekalnya belum cukup. Sudah tahu belum cukup, nggak ditingkatkan. Terus sudah tahu cara meningkatkannya Ramadan itu tiba, nggak dipersiapkan. Ini kan aneh gitu kan. Nah, oleh karena itu yang terbaik sekarang masih ada jeda waktu sebelum sampai ke Ramadan, kurang lebih ya ada 5-6 harian ya. 5-6 hari untuk ke depan kita ada persiapan. Kuat dugaan bahwa insya Allah mengawali Ramadan akan serupa, akan sama di tanggal 1 Ramadan 1446 Hijrah bertepatan dengan 1 Maret. Kuat dugaan karena memang dilihat ketinggian hilalnya itu saat dalam posisi kita menggunakan metode hisab itu sudah tinggi sekali, kurang rata-rata itu 4 derajat, bahkan ada yang sampai 7. Ya, kuat dugaan insya Allah ketika sedang itsbat diadakan itu kuat dugaan akan sama Ramadan tahun ini, 1 Ramadannya bersamaan dengan 1 Maret gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita. Intinya ada jeda waktu. Yuk kita persiapkan diri, banyak-banyak berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, buat lebih baik, itu kan ada persiapan yang bagus dan punya kekuatan sampai ke bulan Ramadan. Teman-teman, itu yang kita bisa uraikan di kesempatan subuh kali ini menjelang pagi. Mudah-mudahan diberkahi Allah
mudah-mudahan diberi taufik, punya kemampuan memahami yang baik dan punya kemampuan mengamalkan yang utuh. Kalau ada yang kurang tepat dalam uraian ini mohon dimaafkan. Insya Allah kita koreksi dan mudah-mudahan yang baik-baik itu yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita amalkan dalam kebaikan. Yang kurang bagus jangan ditiru ya. Yang baik-baiknya silahkan ambil, silahkan terapkan. Yang kurang baik dari saya nggak usah diambil ya. Kalau keterangan tidak tepat tinggalkan. Kalau ada sikap yang kurang bagus tinggalkan. Yang baik-baiknya aja, yang itu petunjuk dari Allah dan Rasul silahkan ambil. Yang jeleknya dari saya pribadi. Ya mohon dimaafkan, mohon didoakan. Semoga Allah memperbaiki sehingga bisa jadi lebih baik untuk sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman sekalian, dan terakhir nanti insya Allah di hari ini akan ada 2 pengumuman siang mungkin akan disampaikan melalui Instagram. Pengumuman yang pertama adalah pengumuman untuk penerimaan calon-calon da'i. Jadi kami biasa dalam setahun itu menerima untuk program pendidikan da'i yang insya Allah tahun ini ada untuk perempuan. Ya, kita akan buka mungkin 20 laki-laki, 10 atau 20 perempuan, bergantung nanti kapasitas, karena insya Allah kita akan siapkan juga akomodasinya. Ya, akomodasi yang dimaksudkan tuh dari mulai Anda datang, tinggalnya, makannya dan sebagainya gitu. Guru-gurunya bukan hanya saya nanti yang mengajar, ada syekh saya juga. Nah, nanti ada kualifikasi usianya berapa. Nah, terus biasanya 2 ya. Saya kasih tahu dari sekarang supaya nanti mudah menyiapkan. Itu adalah bahasa Arab. Ya, lancar betulan. Jadi kalau belum lancar jangan dipaksakan. Lancar betulan. Yang kedua, hafal Al-Quran 30 juz.